Shalom, Ibu Bapak dan Saudara-saudari. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dalam Filipi 4 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ibu Bapak dan Saudara-saudari, setiap hari kita berhadapan dengan banyak pilihan. Iya apa tidak? Iya kan? Saat terbangun di pagi hari, harus membuat pilihan. Mau segera bangun atau tidur kembali. Ketika bangun pun harus kembali kita memilih apa yang akan kita lakukan. Saat teduh atau membersihkan rumah, atau pergi ke dapur, atau bersiap untuk memulai rutinitas pagi, bekerja, dan lain sebagainya. Jadi, benar kan jika dikatakan bahwa hidup adalah pilihan? Sangat betul. Melakukan perbuatan baik atau membalas kejahatan orang juga termasuk dalam pilihan. Sebagai orang percaya, kita harus memilih perbuatan baik. Karena Tuhan mengajarkan itu pada kita. Dapat dilakukan semua orang. Keistimewaan kebaikan orang Kristen adalah ada pada motivasinya. Perbuatan baik orang Kristen berporos pada Kristus. Jika ia berbuat baik, maka perbuatan baik itu tidak untuk mendapatkan imbalan. Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan berarti ia menyarankan kita untuk pamer kebaikan. Namun, memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu agar semakin banyak orang melihat kebaikan Kristus melalui kebaikan kita, para pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, tentu saja standar yang kita gunakan selalu mengacu pada teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Termasuk seperti apa kebaikan hati yang dipraktekkan Yesus selama masa pelayanannya di dunia. Ternyata kebaikan hati Yesus tidak melulu berbicara tentang pemberian materi dan mujizat-mujizatnya. Tidak. Ibu Bapak dan Saudara-saudari, kita belajar dari Alkitab bahwa kebaikan hati Yesus berdasar pada pribadinya yang penuh kasih. Kebaikan hati pun bisa berbentuk tindakan yang tidak memandang rupa pada sesama, tidak menghakimi, bersedia mendengarkan, dan menguatkan orang yang sedang berbeban. Memperjuangkan hak-hak kaum marginal yang terpinggirkan, dan jadi agen pembawa damai sejahtera. Dan hari ini kita juga dipanggil, kita diingatkan untuk belajar memperluas kebaikan hati kita. Lakukan dari hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan. Misalnya saja, menjelang politik ini, kurang beberapa hari, kita akan memilih. Kebaikan hati kita dapat kita lakukan sebagai pengikut Yesus adalah menjaga ketenangan. Tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Serta menunjukkan kesediaan menghargai perbedaan pandangan dan pilihan yang berbeda. Kita juga dapat mendoakan proses pesta demokrasi yang berlangsung boleh berjalan dengan baik, aman dan damai. Mari kita menyuarakan suara kenabian dan memperjuangkan kesejahteraan dan mempraktekkan kasih kepada semua orang.
mau menang atau kalah, pilihan kita. Tidak apa-apa. Dengan menyadari adanya faktor pertama, yaitu kedaulatan Allah dalam pilihan. Kita tetap menggunakan hak pilih, karena sebagaimana pilkada tetap akan berlangsung. Jadi pertanyaannya untuk kita, karena tanggal 27 November kita akan memilih. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menganalisis dan memilih calon pemimpin masa depan? Selamat memilih. Selamat untuk mendengarkan dari Tuhan. Agar Tuhan yang menggerakkan pilihan kita. Hadapi pemilu dengan sikap bijaksana. Sadari bahwa Tuhan berdaulat atas segalanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan pada kami. Ini akan menguatkan kami. Beberapa hari kami akan memilih. Kiranya Tuhan boleh kuatkan kami. Tuntunlah kami agar kami dapat memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdaulatkanlah Tuhan terjadi dalam proses pemilihan ini. Agar keadaan Indonesia dapat tenang, damai, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.